Ini adalah sebuah upgrade terbesar kami. Yap, kami upgrade GPU kami menjadi RTX 5090. Ini adalah GPU konsumer tercepat di dunia untuk saat ini. Kenapa pilih Zotac? Ya nggak ada alasan lain. Selain karena harganya saat ini yang paling menarik di antara yang lain. Bukan karena Vega saat ini yang kami gunakan Zotac juga, itu karena dapat door prize di Computex tahun kemarin. Pengen sih ROG Astral. Karena mobo kami menggunakan ProArt, ya biar samaan aja. Tapi sayangnya harganya nggak masuk akal. Kita buka kotaknya, yang dalamnya kotak lagi. Kita buka, disambut ini, yang dalamnya buku panduan, dapat stiker, dan buku-buku nggak penting ini. Lalu kita buka, dapat kabel untuk sync RGB. Dapat GPU support yang berwarna putih juga. Nah, sebelum ini kami akan jelaskan kenapa kami decide untuk upgrade ke RTX 5090. Yuk kita balik ke Computex 2025. Yap, setiap tahun kami ke Taiwan untuk menghadiri salah satu pameran terbesar tech. Dan tahun ini pun kami ikut menyambut Presiden Taiwan. Beliau baru saja datang ke Computex. Namun di Computex tahun ini sangat amat banyak brand-brand yang memamerkan server-server baru. Karena Nvidia baru saja merilis Nvidia Blackwell RTX Pro Series. Jadi banyak brand-brand di sini memamerkan server-server AI mereka yang menggunakan Blackwell dari Nvidia. Oke, mulai dari Tinex 1. Nah, di lantai 1 selain banyak server dipamerkan, ada juga robotik. Lalu ada Micro IP, sebuah sistem cross-platform AI powered yang bisa ngedetect objek dengan resolusi 8K. Komputernya sekecil itu dan dapat di sekitaran 12-13 frame per second loh. Gila ya. Lalu kami melihat sebuah 3D printer, tapi metal. Ini kami sangat amat tertarik sekali. Ada asosiasi SD juga hadir kembali di Computex 2025. Lalu ada Y-Charge. Ini menarik sekali teknologinya, tapi karena ini company Israel, lebih baik skip aja. Lalu ada Synology, memamerkan server mereka, dan ada NAS seri baru mereka. Bedanya apa? Sudah pasti prosesor yang lebih kencang, dan sekarang udah include koneksi 2,5 GB di belakang. Yap, bahkan di seri termurahnya pun ada. Lalu ada B-Drive Plus, bentuknya sama, namun prosesor lebih kencang, dan support Plex Media Server ke device-device kita. Seperti biasa ada Lexar, sudah pasti mereka memamerkan SD card mereka, dan ada SSD buat iPhone. Nah, ini menarik. BuyWin. Kalau Anda belum tahu, BuyWin adalah produsen storage dan memori terkemuka di dunia. Dimana enggak, Lenovo dan Acer aja yang buat memori sama SSD-nya siapa? Ya BuyWin. Bahkan seri gamingnya Acer, Predator, juga dibuat oleh BuyWin. Dan kami penasaran sama ini. BuyWin juga buat memori untuk smartphone juga dong. Dari eMMC sampai BGA SSD dong. Yep, BuyWin juga punya lini produk sendiri. Ada yang coming soon, apa ya kira-kira? Oke, next, Asus Store. Dan ini lini NAS baru Asus Store. Enaknya pakai Asus Store ini, kompatibel sama harddisk apapun. Dan ini ada NAS yang isinya M.2 SSD semua. Nice banget. Dan softwarenya pun udah ada AI-nya. Lalu Gigabyte, ini bootnya kayak spaceship ya. Ada servernya, namanya Gigapod. Dan ini line up mobo terbarunya. Juga ada line up dari GPU baik dari AMD maupun Nvidia. Duh, ini motherboard keren banget lagi. Dan Gigabyte ada aplikasi AI-nya loh. Nah, sekarang kita naik ke atas. Ya memang banyak yang menarik, tapi kami hanya highlight yang menurut kami butuh di highlight. Ada Pegatron, mau masuk tapi males. Lalu ada bootnya Foxconn dong, mamerin server Blackwell-nya Nvidia. Ada Colorful, lalu ada Cougar, kucing garong. Enggak ya. Ada Delta, ini dia bawa data center ke sini dong. Nah, ini bootnya ASRock. Ada Antec, MSI, ya seperti biasa ada motherboard dan GPU-nya. Nah, ini MSI Claw yang baru. MSI Claw A8. Yang unik katanya MSI ngukur beragam ukuran tangan orang agar ngedesain desain MSI Claw biar enak dipegang di mayoritas orang. Keren sih. Lalu MediaTek ada bootnya, mobil-mobilan dibawa lagi ke sini, memamerkan berbagai macam chip dan teknologi AI dari MediaTek. Dan ini menarik, pertama di dunia yang pakai 15.000 zona local dimming. Wah, ini keren banget sih. Oke, next ada Zalman.
Ini CPU coolernya menarik banget bentuknya. Dan liquid coolernya. Dan mereka ada casing BC juga. Ngeliat casing, oh iya, kita balik ke unboxing ya. Lalu inilah bentukan GPU tercepat di dunia untuk saat ini. Yep, Zotac memang simple sih bentuknya. Nggak neko-neko. Pin 12 volt di sini, dan sebelahnya untuk RGB kontrolnya. Ini mending sih. Di Zotac kami sebelumnya, nyempel dong ke dalam. Yep, warna merah itu harus meraba-raba sedalam itu. Untung yang ini udah di luar. Konektornya ada satu HDMI dan sisanya DisplayPort. Sekarang kita kletek plastik-plastiknya. Nah, untuk mengangkat GPU ini, kami butuh upgrade PSU juga. Kami pilih yang 80 Plus Platinum 1200 watt dari Montec. Montec Titan PLA 1200 watt. Kenapa pilih merek ini? Selain dia udah 80 Platinum, ini dibuat oleh Seasonic dong. Dapat garansi 10 tahun, support PCIe 5.1 dan ATX 3.1. Safety-nya lengkap, pakai kapasitor Jepang, dan yang paling penting, ini distributornya DTG. Ya, pemilihan merek hardware di Indonesia itu pilih-pilih distributor juga. Sudah pasti DTG ini distributor yang aman. Kita buka, ada bukunya. Yap, tersedia dari 750 watt. Dapat 2 jenis kabel manajemen, lalu ini kabel-kabelnya. Ya pasti lengkap lah. Dan kita lihat jenis kabelnya. Ini tidak dilapisi kain macam PSU kebanyakan, tapi ini seperti karet tapi bertekstur. Tapi gak tahu ini, nantilah pas pasang kita lihat sebaik apa. Oke, saatnya kita dismantle GPU kami sebelumnya. Yap, kami pakai vertical GPU mountnya NZXT juga, sama kayak casing kami. Namun sayang, ini masih PCIe 4. Makanya kami pasang langsung aja sekarang, nggak pakai vertikal lagi. Oh iya, harusnya pasang PSU dulu ya. Kita buka dulu kabel-kabel PSU lama. Ini asli, paling susah banget cabut motherboard power pin. Nah, kecabut juga. Cabut pin yang atas, lalu balik badan. Tarik semua kabelnya. Copot baut PSU dan lepas semua. PSU sebelumnya kami pakai Corsair RM850E. Ini rekomen banget. Nah, tapi Montec ini udah support PCIe 5.1. Maka ada pin 12 volt ini. Ini rekomen banget. Jadi ini konektornya sama depan dan belakang. Nggak seperti PSU biasa yang tumpang tindih. Dua ini beratan mana ya? Montec 2,1 kg, Corsair 1,5 kg. Ya beda watt juga sih. Aman lah. Nah, sekarang kita masukin. Pasang dulu kabel-kabelnya. Sudah terpasang, masukin ke casing. Tinggal rutein kabel-kabelnya. Pasang GPU supportnya, rapihin belakangnya, bersihin casing NZXT-nya, dan tutup. Iya, jadinya nggak vertikal lagi nih. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting performa. Oh iya, mau pasang SSD dari Apacer, yang kami buatkan reelsnya juga, untuk lini produk Apacer yang baru. Tap tombol I di kanan atas. Dah terpasang heatsinknya, tinggal colok. Ini mantul nih Apacer. Nah, saatnya kita tutup. Oh iya, ini plastik dari awal beli belum pernah dicabut. Kita langsung cabut. Bedeh, upgrade GPU kelar deh. Wih, ganteng kali tuh GPU manteng di sana. Kita nyalain UPS-nya. Oh iya, kami pakai UPS Micropack yang suaranya ini simple banget sih. Tap tombol I untuk nonton shortnya. Nah, sebelum lihat perbedaan performa, kita lanjut dulu ke Computex lagi. Sekarang di Asus dan ROG. Ini kedua bootnya gede banget, tapi Anda bisa lihat di DKID untuk detail produk barunya. Namun kami penasaran keyboard ROG yang baru, ROG Valcata. Bisa dipisah gini keyboardnya. Yang keren, ini di bawahnya bisa di-customize juga. Asli nih keyboard impian. Udah gitu magnetic switch lagi. Dan ini juga mouse impian, ROG Harp 2 Ace, yang beratnya hanya segini. Ini enteng banget dan nyaman banget ini karena didesain sama gamer. Lalu ini kalau Anda terlalu belakang megangnya masih kepencet dong. Dan wah, ada line up tas ROG. Dan ini keren banget. Bukanya tinggal tarik gini dan dalamnya biru dong. Nanti ada short video kami mengenai ini. Lalu eData. Ada AI memory yang memproses komputasi AI lebih cepat. Dan ada line up SSD buat handphone.
dan SD card mereka. Lalu Clef, ini casing PC berbentuk manusia dong. Lalu ada Secom, ada AI Security Guard. Next ada Thermal Tech, sepertinya lagi ada perlombaan di sini. Ada simulatornya lagi. Seperti biasa, USB Foundation hadir kembali di Computex 2025. Dan ada Ugreen, bukan memerin powerbank atau charger, tapi AI Nest mereka. Dan ada robot, dari Salomon Robot. Dan ini sepertinya robotnya lelah, lagi dipijetin rame-rame nih. Ada Trend Micro dong, Inno 3D juga hadir. Dan kita sekarang ke BenQ. Tidak ada produk monitor barunya, malah banyak kios-kios kecil yang berbau AI. Ada layar untuk sekolah dan meeting room. Nah, ini boothnya Acer. Dengan line up laptop Acer terbaru, line up Predator terbaru, ada desktopnya juga, ada VGA Nitro. Kecil banget nih VGA. Ada layar 3D-nya Acer, earbuds translator, smart ring, wah komplit juga nih lini produk Acer. Lalu ini Trix, sebuah brand baru yang amat menarik. Kami sudah buat short videonya, tap tombol i di kanan atas. Sekarang kita nyebrang menuju Tinex 2. Yap, selama Computex berlangsung, ini rame sekali nih, lalu lalang orang-orang menyeberang. Lalu disambut dengan server Nvidia. Dan ada keyboard gede banget di sini. Kita masuk, di bagian bawah tidak cukup menarik untuk ditampilkan. Lebih banyak produk B2B, macam POS system, AI untuk CCTV juga ada. Ada juga untuk medical industry, mounting-mountingnya. Ada pun OEM, ODM kacamata, adaptor, docking station. Anda mau buat brand layar sendiri ini juga bisa di sini. Wah, gokil sangat. Bahkan OEM, ODM VGA card ada juga. Wah, ini bagi kalian yang ingin rebrand, bisa banget nih ke Computex. Namun di lantai 1 Tinex 2, nggak hanya itu. Ada Be Quiet, ada AGI juga di sini. Namun AGI belum ada produk yang menarik untuk dibahas. Sekarang kita ke atas, ada booth PSU kami yang sekarang, Montech. Lalu ada brand yang namanya imut sekali. Yep, terkenal dengan PSU-nya. Ada coolingnya juga dan casing-casing. Ada ID cooling, deep cool dengan casing mesin kopi yang imut ini. Lalu ada Seasonic dengan PSU 3200 watt-nya ini dong. Wah, udah 50 tahun dong Seasonic. Ada casing-casingnya Seasonic juga. Dan ada PSU kecil-kecil imut ini. Menarik sih ini Seasonic. Pantesan Montech juga dibuat sama dia. Next ada Thermalright. Wih, ada tanknya dong. Yes, ini casing PC. Ada banyak sekali casing menarik di sini. Pun ada mini PC dengan liquid cooling. Dan ini pakai prosesor laptop, Ryzen AI. Tapi memang brand Thermalright ini menarik sekali sih. Banyak inovasi yang menarik. Lalu ada Enermax, dipajang Cirrus Mark I. Ini casing liquid immersion. Dan ini line up PSU Enermax yang baru. Ada liquid cooling dan casing. Ini menarik nih, ada handle-nya. Lalu ada Tikomas. Casing-casingnya menarik. Tapi yang paling menarik di sini adalah fan-nya. Ada fan yang bisa switch arah fan-nya dong. Kenapa ya nggak semua bisa kayak gini? Dan dia magnet lagi ke sesama fan-nya. Dan ada yang koneksi USB-C lagi. Next ada Silverstone, Be Quiet, dan ada Voltronic Power yang memamerkan server, inverter, dan EV charger mereka. Lalu ada booth besar Pro Gamer Group, ini menarik-menarik sekali casing-casingnya. Pro Gamer Group ini brandnya banyak sekali ya, dan kami suka gaming chair ini. Lalu ada Lianli dengan line up casing-casing mereka. Ada Risan, ini produsen fan kecil yang biasa di SSD cooler atau untuk pompa Corium. Gak cuma itu, sekarang kita ke bagian Innovex. Nvidia membuat satu booth besar khusus untuk startup-startupnya. Lalu sebelahnya ada booth namanya TRI. TRI adalah Taiwan Research Institute Entrepreneur Ecosystem Program yang isinya biotech, healthcare, green tech, ICT, dan semiconductor. Dan ada banyak booth-booth kecil gabungan yang menyesuaikan tema masing-masing booth-nya. Pun ada IC Taiwan Grand Challenge yang fokus di IC Design Innovation dan Chip-Based Innovative Application. Lalu ada booth besar dari Thailand. Ada booth-booth kecil startup yang mungkin teknologi yang mereka perlihatkan dapat menarik Anda. Startup-startup yang mungkin kedepannya akan jadi besar. Kalau yang ini, skip aja. Ini mah taruh di sini aja nih di MCK. Mandi cuci kakus. Nah, sekarang saatnya benchmark. Ya, memang beda satu generasi tapi naik 2 kelas. Sebenarnya, ini bukan alasan utama kami untuk upgrade. Sebetulnya RTX 4070 itu masih amat cukup untuk edit video.
Tapi ketika kami ke showcase Nvidia, nah ini gara-gara showcase-nya dia, kami jadi decide untuk up ke RTX 5000 series. Ya selain mereka memamerkan performa dengan DLSS versi 4 yang benar-benar membuat performa jump yang amat signifikan, tapi masih kadang ada tekstur yang hilang. Tapi dengan convolutional neural network itu bisa ada lagi, tapi hilang kalau bergerak. Nah sekarang ada transformer based model yang bisa memfikskan walau sedang bergerak, tapi bukan karena ini juga kami upgrade. Ya sudah pasti adalah generative AI. Kami sangat amat tertarik dengan yang namanya frame generation. Seperti Bapak James Huang, chairman dari Taitra. So many people are using generative AI every day now. Yap, kami pun juga mulai memasuki lebih dalam lagi ke generative AI yang khusus video atau I2V, image to video. Maka dari itu, kami mengupgrade GPU kami agar lebih cepat dan lebih lancar. Yap, itulah alasan. Maka sekarang kami gunakan consumer PC dengan kemampuan komputasi AI terbaik saat ini. Karena kalau tidak menyelam dari sekarang, kita akan ketinggalan ke depannya. Seperti Bapak James Huang juga ngomong sebagai penutup video ini, We are entering a world of AI everywhere, and it's going to be a pretty excited world for all of us. terima kasih telah menonton.